sama teman. Jadi ibaratnya kehidupan sehari-hari sering kumpul atau apa, jadi ibaratnya jelek buruknya kita itu kawan-kawan sudah tahu. Jadi tantangan saya hadapi ini kan, bagaimana saya merubah mindset mereka tuh bisa percaya dengan saya. Itu aja Kak, tantangannya Kak. Sama sih, soal itu sih. Saya Ketakutannya nampaknya sama sebenarnya. saya takut. Buktikan. Ibaratnya kayak apa ya, kalau kayak Kak Fasil ini punya figur tuh ada gitu. Ketakutan kita itu sama sebenarnya. Saya pribadi belum bisa ada situ untuk membangun kepercayaan teman-teman atas kemampuan saya itu. Terima kasih. Itu yang aku juga. Ada yang mau sharing mungkin yang punya pengalaman untuk mengatasi hal tersebut? Ya, silakan Kak Aris. Yang jelas pertama itu kita itu harus menguasai materinya dulu ya, sebelum kita bertugas untuk memberikan materi itu kepada peserta didik. Yang kedua, memang kita nanti yang akan dihadapi itu adalah teman rekan sejawat kita ya, baik guru PJOK yang ada di kabupaten kota di daerah kakak-kakak sekalian. Nah, walaupun kita itu mungkin dianggap baru, masih muda, tetapi kita tampilkan apa yang kita miliki, apa yang kita kuasai. Yang kedua, ini kan penugasan resmi kan? Iya. Penugasan resmi, ya. Jadi ada surat tugas dari dinas, itulah yang akan menjadi kekuatan kakak-kakak sekalian, ya. Kekuatan kakak-kakak sekalian, bahwasanya resmi, bahwasanya kakak ditugaskan menjadi fasilitator. Dan proses menjadi fasilitator juga sama seperti fasilitator kita, Kak Mesa, ya, sama prosesnya itu sama seperti Kak Mesa. Kita juga di tempat dari tanggal 8 sampai tanggal 15 ini, itulah proses kita ini. Nah, harapannya nanti dengan adanya kegiatan kita inilah menjadi penguat kita, ya. Nah, bagaimana meyakinkan mereka? Ya, kita kan sudah memiliki sertifikat dan lain sebagainya, itulah menjadi kekuatan kita. Yang jelas SK dari dinas itulah atau BGP yang akan menjadi modal kita untuk bisa tampil di depan mereka. Mungkin itu. Oke. Oke, terima kasih Kak Aris ya. Kak Aris sudah berbagi pengalaman ya karena tantangan seperti ini. Ya, ada lagi kira-kira kakak-kakak? Silakan. Oke, mungkin tambahan sedikit. Kalau misalnya melihat kasus seperti itu, satu hal yang ingin kita bagikan bersama, karena yang paling penting juga sih menurut saya itu adalah support dari tim itu sendiri. Karena memang teman-teman, dan saya harap tim ini itu tetap solid ketika ada beberapa kabupaten mengalami kesulitan atau segala macamnya, tim kabupaten siap untuk membantu, mensupport teman-teman yang lain. Misalnya ketika saya sedang mengalami kesulitan atau apa gitu kan, ketika kita sharing di dalam grup, teman-teman yang lain ya support gitu loh, memberikan solusi ya gitu. Jadi mungkin kita sama-sama belajar ini gimana caranya menjadi bukan yang terbaik ya, untuk menjadi pemanjang lidah pemerintah BGP gitu ya. Pemanjang mulut BGP. Jadi mungkin itu masukan sedikit dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Iwan. Saya pikir yang disampaikan Kak Aris tadi penting sekali ya kakak-kakak. Menguasai konten materi itu yang paling penting ya. Karena ketika kita menguasai konten materi itu kita percaya diri menghadapi fasilitasi gitu ya. Kenapa? Karena remote itu sudah disusun. Jadi kakak-kakak itu tinggal melaksanakan sebenarnya. Tinggal mengikuti remote gitu ya. Tapi memang materinya kakak-kakak juga harus lihat sesuaikan dengan remote gitu. Contoh misalnya saya koreksi sedikit beberapa tadi, bukan koreksi ya, memberikan masukan ketika kakak-kakak mencoba untuk mempraktekkan fasilitasi gitu ya. Nah, ketika hal itu tidak ada di remote, kakak jangan ada-adain gitu. Karena kita memang harus mengacu pada remote gitu ya. Misalnya contoh tadi diagram KWL misalnya ya. KWL itu kan dia hanya ada di bagian strategi mengajar. Kalau di remote, bener ya? Nah, nanti ke bagian lain itu kakak jangan adain. Ikutin aja yang alur remote-nya. Karena remote itu rel kita. Remote itu rel kita gitu ya.
Jadi kita memang harus mengikuti apa yang disampaikan remote. Memang saya lihat di beberapa beberapa bagian di remote itu ada yang miss. Artinya ada yang LK-nya tidak ada tapi di remote ada gitu. Nah, di situ kita harus mengulang belajar ya. Jadi sebelum kita melakukan fasilitasi ya kita harus belajar lagi supaya kita tahu kekurangannya ada di mana. Ya, sehingga ketika kita di lapangan kita nggak salah memberikan arahan ya. Jadi memang penting untuk belajar kembali tentang remote itu gitu ya. Kemudian juga yang harus kita pahami adalah ketika kita berhadapan dengan orang yang dewasa nih, POD ya, andragogi kita sebutnya. Ketika kita berhadapan dengan orang dewasa itu berbeda dengan ketika kita berhadapan dengan anak-anak gitu ya. Jadi pengalaman ya orang yang dewasa mungkin pengalamannya juga lebih banyak dari fasilitatornya gitu ya. Sehingga kita harus bisa mengakomodir hal-hal tersebut. Ketika kakak-kakak menemukan peserta yang kakak-kakak lihat lebih punya pengalaman banyak, begitu ya. Nah, sebagai seorang fasilitator, kakak-kakak harus bisa memanfaatkan peserta tersebut untuk berbagi pengalaman. Gitu ya. Tapi mesti diingat juga, di dalam pembelajaran orang dewasa itu kita tidak boleh menunjuk langsung, kakak-kakak ya. Jadi saya juga belajar gitu ya. Mungkin beberapa kali kan saya ada langsung tunjukin kalau saya tidak menyiapkan well of name gitu ya. Jadi well of name itu memang senjata kita. Well of name ya di online stopwatch itu banyak sekali sebenarnya yang kita bisa gunakan. Ya untuk kita ya memberikan kesempatan kepada peserta. Kan kadang ketika kita bertanya ada yang mau menjelaskan, nggak ada yang mau jawab, kan kita bingung. Ya. Ternyata peserta ini nggak ada yang mau jawab, jadi mesti gimana? Kalau kita tunjuk belum pasti mereka siap. Ya. Makanya yang bisa kita lakukan adalah pakai will of name. Itu mau tidak mau tuh adil tuh buat mereka. Ya karena kita juga nggak main tunjuk, itu kan kita menggunakan alat bantu lah, media bantu. Nah itu bisa kakak-kakak gunakan gitu ya, will of name itu. Terus yang kedua umpan balik itu penting kakak-kakak. Jadi kalau kakak-kakak baca di LMS ketika asinkronus, ya, saya sering memberikan umpan balik ya. Jadi umpan balik itu filosofinya kita harus menggunakan filosofi sandwich. Pertama itu, kalau sandwich itu kan di atas kan ininya ya, apa namanya? Ya rotinya, gitu ya. Kemudian di bawah baru isinya di bawah. Di bawahnya lagi baru roti lagi. Burger. Jadi yang pertama yang kita bisa berikan itu adalah memberikan apresiasi. Contohnya misalkan terima kasih Kak Arif sudah mengumpulkan tugas tepat waktu gitu ya. Itu salah satu contoh gitu ya. Kak Arif sudah mengumpulkan tugas tepat waktu. Setelah saya koreksi tugas Kak Arif gitu ya, baru kita sampaikan isinya. Apa yang Kak Arif sampaikan sudah sesuai dengan apa yang seharusnya atau apa yang ditanyakan gitu. Tapi kita bisa memberikan lagi masukan. Saran saya ya, ketika Kak Arif menyampaikan sesuatu, mungkin Kak Arif bisa menggunakan pengalaman yang Kak Arif alami sendiri gitu ya. Nah itu kan udah isinya tuh, baru di bawah kita tutup lagi dengan rotinya. Semangat Kak Arif, itu salah satu filosofi sandwich yang kita bisa gunakan gitu ya dalam kita tapi saya yakin kakak-kakak bisa mengeksplor lebih banyak lagi begitu ya ketika nanti kakak-kakak akan memberikan umpan balik gitu ya di dalam proses pembelajaran asinkronus gitu. Karena di asinkronus itu memang kita tidak dituntut semuanya diberikan umpan balik gitu ya, tapi beberapa orang kita berikan umpan balik gitu ya di dalam di dalam kita menilai atau mengoreksi sebuah pekerjaan peserta. Jadi penting sekali kita melakukan hal tersebut. Nah kemudian berikutnya kakak-kakak, nanti kita akan pertemuan asinkronus beberapa pertemuan ya. Kita akan membahas yang belum kita bahas itu 2.6 asesmen otentik. Kemudian modul terakhir modul 3 itu humble ya. Jadi 2 topik itu nanti yang akan kita bahas di asinkronus, kemudian nanti baru kita membahas tentang aksi nyata. Nah saya juga belum dalamin ya aksi nyata itu seperti apa. Konsepnya di remote kami juga tidak ada aksi nyata.
dan kami juga masih menunggu begitu ya model aksi nyatanya apakah nanti aksi nyatanya itu ketika kakak-kakak mencoba membuat laporan dan sebagainya kita nggak tahu gitu ya. Apakah laporan dalam proses pembelajaran entah penerapan model pembelajaran apa mesti direkam dan sebagainya belum tahu juga. Nanti kita akan coba dalami bersama. Ya saya berharap kakak-kakak punya semangat dan keberanian ya. Paling penting untuk punya semangat dan keberanian. Selalu berpikir bahwa ketika orang bisa kita juga harus bisa. Jadi jangan jangan inferior ya. Kita nih insecure. Ya, naluri kita inferior itu memang ada memang. Itu sudah bawaan. Gitu ya, tapi percaya sama diri sendiri. Kemampuan kita itu pasti melebihi dari apa yang kita pikirkan. Ya. Jadi kita selalu berpikir, aduh saya nggak bisa. Buktinya tadi Pak Yonas kan selalu aduh saya Mantap Kak Yonas, mantap. tapi akhirnya kan lebih gitu ya, lebih dari yang diharapkan kan. Nah, itu validasi bahwa ternyata apa yang kita pikirkan, apa yang kita khawatirkan itu tidak sesuai dengan realita. Asalkan kita mempersiapkan diri dengan baik, dengan matang gitu ya. Dan saran saya juga kakak-kakak ketika nanti kakak-kakak ditugaskan menjadi fasil begitu ya. Saya berharap kelas ini itu bisa ada sharing ya. Paling tidak di antara kakak-kakak semua dalam hal penyamaan persepsi gitu ya. Jadi sebelum memulai kelas gitu ya, itu yang saya alami kakak-kakak. Saya juga ketika mau memulai kelas, saya selalu melakukan penyamaan persepsi dengan fasil-fasil yang lain ya. Kalau saya memang di kelas saya itu kelas 10 persis seperti kita begini modelnya aktif ya. Ada yang juga meragukan dirinya sendiri, tapi kita selalu sharing gitu ya untuk menyamakan persepsi. Sehingga ketika kita turun ke lapangan kita itu betul-betul sudah siap tempur lah istilahnya. Gitu ya. Nah saya berharap juga nanti kakak-kakak juga begitu gitu ya. Jadi jangan sampai hilang kontak ketika sudah selesai pendidikan gitu, nanti bakal bingung sendiri gitu ya kalau hilang kontak. Silahkan jalin silaturahminya, bahkan menurut saya bisa semakin akrab ya ketika kakak-kakak nanti menjadi fasil. Dan yang kita kerjakan ini tugas yang berat kakak-kakak karena memang kita harus memberikan pengibasan ya kepada peserta yang lain. Kakak-kakak bisa bayangkan kalau satu orang salah dari jalur yang seharusnya ya, kalau satu orang aja udah 15 orang itu dibawa sesat. Itu kalau kita salah, makanya penyamaan persepsi itu penting sekali ketika kita mau turun ke lapangan ya. Jadi saya berharap nanti kakak-kakak mungkin bisa dikoordinir ya, siapa yang bisa koordinir bersama ya, sebelum meet boleh penyamaan persepsi begitu ya. Kadang-kadang kan kita bisa ingat, kita bisa lupa ya. Tapi yakinlah dari 18 orang ini pasti ada yang ingat gitu ya dengan proses pembelajaran yang kita lalui. Nah itu penting sekali agar nanti kakak-kakak dalam kakak-kakak menjalankan tugas ya. Jadi kakak-kakak nanti akan akan bertugas 122 jam pelajaran, 122 BP. Jadi waktu yang cukup lama. Ya, proses pendidikannya juga sama 3 bulan. Ya, jadi saya berharap kakak-kakak punya semangat gitu ya. Jangan hilang ya. Kakak kebanyakan sudah bertugas, kakak-kakaknya nggak masuk gitu ya. Bisa bahaya, bisa jadi catatan. Kasih ini semangat juga semangat juga jadi tolong nanti koordinasi sesama boleh ya ditindaklanjuti. Saya berharap kita semua bisa menjalankan tugas kita ya. Saya sama dengan kakak-kakak, saya belajar banyak gitu ya. Saya pun ketika awal pertama kali ditugaskan menjadi fasil juga ada rasa ada rasa nggak enak gitu ya, nanti kita ketemu sama yang lebih senior gimana menghadapinya gitu ya. Jadi ketika pertama kali menjadi fasil, ketika memfasilitasi kakak-kakak itu saya betul-betul mempersiapkan diri dengan matang karena saya ada lihat nama-namanya gitu ya. Awalnya saya nggak kenal sama Kak Aris gitu ya, tapi pas melihat muka saya udah langsung kepikiran. Ini kayaknya dosen saya dulu di kampus. Cuma saya masih ragu gitu, tapi ya udah, nggak apa-apa, saya jalan aja lah gitu ya. Tapi saya bersyukur dapat kelas yang saling memotivasi ya.
ada Kak Arif, kemudian teman-teman yang lain, Kak Heru gitu ya, saling mengingatkan gitu ya, dan itu membantu kita dalam memfasilitasi. Nah, memang kesan pertama kakak-kakak nanti itu paling penting ketika kakak-kakak menjadi fasilitator gitu ya. Memang pembawaan kita itu yang menentukan perjalanan kita gitu ya. Jadi kalau pembawaan kita bisa dengan tenang, kemudian juga bisa mengakomodir semua, ya saya yakin kakak-kakak juga bisa lancar kita jadi fasilitator. Ya. Jadi nanti kita sama-sama turun, kakak-kakak kami juga turun, gitu ya. Jadi kita sama-sama menjalankan tugas, ya tugas yang sama. Dan saya berharap kita juga bisa berkolaborasi, gitu ya nanti ke depan, gitu ya. Saya pikir itu kakak-kakak, saya berharap pengalaman kakak-kakak menjadi praktek fasilitator itu bisa kakak-kakak gunakan nanti ketika kakak-kakak tatap muka ya di kabupaten masing-masing gitu ya. Jadi silakan nanti bisa dibaca-baca kembali. Nanti kakak-kakak akan dibagikan remote yang baru kakak-kakak dari BGP ya. Tadi Bu Okta sudah sampaikan nanti remote-nya akan berbeda. Jadi kita tidak menggunakan remote yang di buku ini yang dibagikan karena itu remote-nya khusus untuk kegiatan di tingkat provinsi. Ya nanti ketika desiminasi mungkin remote-nya akan berbeda ini bagikan. Jadi silahkan nanti dipelajari remote-nya, dipahami bersama. Tapi konten materinya saya pikir tidak akan berubah. Dia akan sama konten materinya. Mungkin yang hilang itu hanya peran fasilitator. Ya, peran fasilitator dalam desiminasi karena tidak ada desiminasi lagi gitu ya. Kita langsung pengibasan kan kepada mereka. Desiminasi sih namanya pengibasannya, tapi tidak ada setelah di pengimbasan itu ada fasilitator baru enggak. Jadi kakak-kakak lah fasilitator yang akan membantu program dari pemerintah begitu ya. Nah, mari kita renungkan bersama lah ketika kita dikasih tanggung jawab. Jangan sampai kita merenung ya, kita telat gitu ya. Nah, ini bahaya nanti kalau kita telat masuk ke kelas gitu ya. Nanti peserta juga udah santai lah, hasilnya juga santai. Tuh PR kita itu. Tapi sambil berjalan, saya yakin pasti akan akan dapat. Passion masing-masing orang kan beda-beda, gitu ya. Pasti akan jadi beban juga kakak-kakak. Saya yakin juga akan terbeban ketika menjadi hasil, gitu ya. Jadi mau tidak mau harus menunjukkan yang terbaik dari versinya kakak-kakak. Nah itu yang saya pikir nanti akan kakak-kakak temukan di dalam perjalanannya. Nah jangan lupa juga kakak-kakak tugas dari LMS itu tolong dicek juga, gitu ya. Setelah kegiatan tatap muka, setahu saya memang ada refleksi, ya refleksi kebermaknaan kegiatan kita pada satu minggu ini. Ya, silahkan nanti kakak-kakak yang diupload silahkan diupload. Yang mesti refleksinya menggunakan framework Wharton kayaknya ya. Sepertinya saya baca pakai framework Wharton gitu ya. Silahkan juga dikerjakan gitu ya. Jangan lupa juga memberikan umpan balik ke kakak. Jadi umpan balik itu ada di LMS, umpan balik untuk penilaian fasilitator gitu ya. Silahkan nanti kakak-kakak kerjakan juga karena itu penting buat kami. Jadi silahkan nanti kakak-kakak nilai sesuai dengan apa yang kakak-kakak lihat. Ya. Jadi saya berharap juga penilaiannya itu sesuai dengan apa yang kakak-kakak rasakan, ya. Objektif gitu ya. Saya juga memberikan penilaian kepada kakak-kakak itu objektif sekali. Gitu, ya. Saya berharap juga kakak-kakak memberikan penilaian yang objektif supaya juga saya bisa melakukan perbaikan, ya, perbaikan. Dan kita bisa terus berkembang ya. Kalau kita dikoreksi kan kita bisa memperbaiki diri. Ya, saya berharap juga penilaiannya juga. Oke, saya pikir itu kakak-kakak untuk hari ini. Kira-kira ada lagi yang mau didiskusikan? Cukup dulu. Udah capek ya kakak-kakak ya? Nanti pakai WA saja itu Kak ya. Ini malam pakai baju apa kita? Kita batik ya. Batik Bebas yuk. rapi. Tapi kita kompak batik lah. Batik semua. Sayang kita udah beli. Saya beli bakwan. Kita sekolah lah. Berapa yang ada batik? Foto. Oke, foto. Kita doa dulu kali ya. Oh iya. Masuk dulu, tim doa. Terima Mari kakak-kakak semua kita berdoa bersama-sama di akhir sesi pelatihan ini. Semoga ilmu yang kita dapat selama
seminggu terakhir ini dapat kita implementasikan di lapangan. Amin. Dengan penuh tanggung jawab, dengan rasa kepemimpinan dalam diri kita. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa. Berdoa selesai. Foto bersama. Oke, terima kasih kakak-kakak. Kita foto bersama mau di mana? Di luar. Di depan hotel kali ya. Depan hotel. Yang di dinding gimana? Belum Lepas lah, saja. ulang. Kayaknya di lepas saja kali ya. Nih, saudara jauh aku nih. Boleh kalau mau dipoto dulu, foto dulu. Video keliling Kak. Oke, Video keliling dia satu orang. Foto final video ya sekarang. Video keliling satu orang lah video kan. Keliling tugas gitu. Mana iPhone? iPhone. Bisa iPhone untuk foto iPhone. Nanti kalau mereka minta buktinya, dokumentasinya ada gitu. Video kan ya? Ruby atau Kak Ruby? Video ke foto tuh. Peralatannya juga dikemas ya kakak-kakak ya. Jangan diambil dulu. Maksudnya tadi video apa? Ini loh hasil panen lah. Udah ada tuh? Belum ada. Nah itu kan di video mana pas kita sibuk-sibuk ini kamu video nggak apa-apa? Dari luar. Sama gitu.